Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya bersama saya di sini dengan Ridwan gitu ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba membahas seputar Excel lagi gitu. Nah, jadi jika di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan fungsi sum gitu ya. Kemarin itu ada sum if, kemudian sum ifs dan juga sum product gitu ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan function count gitu ya. Nah, mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu gitu ya apa itu kegunaan si function count ini gitu ya. Tetapi saya akan menjelaskan lagi sedikit saja buat kalian yang mungkin belum mengetahui fungsi dari rumus count ini itu untuk apa gitu ya. Jadi singkatnya si count ini itu berfungsi untuk menghitung banyaknya data gitu ya, bukan menjumlahkan data gitu ya. Kalau sum kan kemarin menjumlahkan data. Nah, sekarang kalau count itu menghitung banyaknya data gitu ya. Dan si count ini itu memiliki kriterianya masing-masing seperti count. Jadi count ini itu karakternya itu hanya dapat menghitung angka saja. Jadi dia tidak bisa menghitung string atau teks gitu ya. Jadi kalau kalian itu menggunakan rumus count untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria teks, tentu saja tidak bisa. Jadi si count ini hanya berfokus ke angka saja gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada count A. Count A itu berbeda dengan count. Jadi si count A itu bisa menjumlahkan banyaknya data, baik itu berupa string maupun angka gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada count if. Tentu saja count if itu sama dengan sum if gitu ya, tetapi beda fungsi gitu ya. Kalau sum if itu untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, kalau count if itu untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria tertentu. Nah, di bawahnya lagi ada count if. Nah, kalau untuk si count if itu untuk menghitung banyaknya data dengan banyak kriteria. Kalau si count if itu hanya satu kriteria, nah kalau si count if itu bisa menghitung banyak kriteria gitu ya. Nah, di bawahnya lagi ada count blank. Nah, jadi kalau untuk si count blank ini itu berfungsi untuk menghitung banyaknya data yang tidak ada di kolom. Seperti ini nih, kosong kan? Jadi dia itu hanya akan menghitung kolom-kolom yang tidak ada datanya. Seperti ini, kosong, 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 kosong gitu ya. Langsung saja ya dicontohkan. Misalnya count. Langsung saja sama dengan count. Oke. Kemudian pilih value-nya. Jadi value-nya langsung saja di blok seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian langsung klik enter. Nah, jadi jumlahnya itu ada 22. Nah, seperti ini ya. Jadi 22 data itu ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini itu tidak dihitung ya. Dia tidak menghitung kolom yang tidak ada datanya. Jadi dia hanya menghitung kolom yang hanya ada datanya gitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke count A. Count A. Nah, berhubung karakteristik dari count A ini itu bisa menghitung teks maupun number, ya jadi dia bisa untuk menghitung seperti ini. Contoh saya akan menghitung ini nih. Banyaknya data yang ada di nama produk nama item ini gitu ya. Di sini itu kan terdiri dari string dan juga number gitu ya. Ada numbernya, ada stringnya. Maka si count A lah yang berfungsi untuk menghitung banyaknya data dengan karakter, string dan juga teks gitu ya. Langsung di enter. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, 24. Kemudian kita masuk lagi ke count if. Count if ini itu bersyarat gitu ya. Langsung saja count if. Nah, count if syaratnya itu apa? Misalnya saya akan mencari hanya minuman. Oke, di sini kan banyak nih minuman gitu ya. Tinggal di blok saja range-nya, kemudian di titik koma. Jadi Excel saya itu menggunakan titik koma gitu ya, bukannya koma. Jadi diperhatikan lagi untuk Excel kalian. Oke, kemudian langsung kita pilih kriterianya. Kriterianya kita akan mau mencari minuman. Ya udah langsung saja diarahkan ke minuman seperti ini, bisa. Ataupun langsung menuliskannya dengan string. Diawali dengan titik 2 gitu ya. Kemudian masukkan minuman. Nah, seperti ini ya. Langsung klik enter saja. Secara otomatis dia hanya akan menghitung kriteria minuman saja gitu ya. Sedangkan yang di luar kriteria minuman tidak akan dihitung. Apakah betul 7? Mari kita hitung coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawahnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang namanya count if. Jadi count if ini itu banyak syarat gitu ya. Sama dengan count if
ada S-nya ya. Nah, kriteria range yang pertama saya akan mencari kriteria minumannya dulu. Oke, kemudian titik koma, supaya lebih cepat saya langsung arahkan saja ke minuman. Oke, kemudian titik koma lagi. Kemudian kriteria range yang keduanya itu apa? Saya akan mencari di nama item ini. Di blok lagi range-nya. Kemudian titik koma lagi. Jadi nama item apa yang akan dicari berdasarkan kriteria minuman. Misalnya saya akan mencari nama item ini, 2 tang air mineral 240 ml. Di bawahnya kan ada nih 2 tang air mineral 240 ml, 240 ml dan 240 ml, ini banyak ya. Sedangkan karakter minuman yang lainnya itu ada lagi gitu ya, seperti mana nih? Nah, seperti abakus permen boneka, masuknya minuman gitu ya kan. Nah, jadi si CONIF ini hanya akan menghitung banyaknya nama item 2 tang air mineral dengan kriteria minuman saja gitu ya. Jadi yang selain nama 2 tang air mineral 240 ml ini tidak akan dihitung meskipun kriterianya sama gitu minuman. Kita langsung enter saja. Nah, seperti ini ya. Jadi khusus 2 tang ini itu yang dihitung itu hanya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan si abakus permen ini boneka tidak dihitung ya, meskipun kriterianya sama, yaitu minuman. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya count blank. Count blank seperti namanya ya, blank. Jadi dia itu hanya akan menghitung banyaknya data di mana kolom yang tidak ada datanya gitu ya, atau tidak ada isinya gitu ya. Seperti ini kan kosong, 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 kosong gitu ya. Jadi dia hanya akan menghitung kolom, tiap-tiap kolom yang kosong saja, yang ada isinya itu tidak dihitung. Jadi langsung saja count blank. Oke, kemudian di blok saja area yang akan dihitung gitu ya, jumlah datanya. Langsung enter saja. Jadi diketahui bahwa ada kolom yang tidak ada isinya itu sebanyak 4. Kita hitung saja di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Jadi function atau rumus count ini itu mudah sih ya. Jadi kalau misalnya kalian itu dihadapkan dengan data yang sedikit, mungkin si fungsi count ini tidak perlu gitu ya, atau malah tidak digunakan gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian itu dihadapkan dengan banyaknya data itu ribuan sampai ribuan, tentu saja rumus count ini sangat dibutuhkan gitu ya. Untuk apa? Tentunya untuk menghemat pekerjaan gitu kan. Jadi kalau misalnya sedikit mah ya gampang aja, kalian tinggal di blok ini kemudian diaktifkan filter, kemudian filternya diaktifkan, terus di select-nya dihilangkan dulu, langsung pilih blank saja di sini. Nah, ini kan ketahuan nih langsung 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Tetapi lain halnya kalau misalnya datanya itu ada ribuan, tentu kalian tidak mungkin kalau misalnya menghitung secara manual gitu ya. Nah, seperti itu saja mungkin video kali ini, dan mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya gitu ya. Kalian juga ya kalau bisa sih langsung praktek gitu. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang masih belum mengerti tentang apa yang saya jelaskan ini, silakan sekalian googling saja gitu ya di Google, apa itu count itu apa gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali gitu ya, kalau misalnya kata-kata saya itu sedikit belepotan gitu, karena ya tidak ada persiapan sih, langsung record aja gitu kan. Anjay, mantap. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.